Baiklah Ibu Bapak dan Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya walaupun kami merayakan Kamis Putih ini secara berbeda, tapi biarlah kami menemukan makna yang tetap dalam, karena kami yakin bahwa Tuhanlah yang hadir, Tuhanlah yang melayankan firman ini melalui hamba-hamba Tuhan, dan bahkan Tuhan juga yang mempersiapkan kami semua supaya ada ruang yang amat luas untuk disapa, disentuh, dipengaruhi, diperbaharui, dan diubah oleh firman-Mu. Kami mempercayakan diri kami seutuhnya dan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Biasanya Kamis Putih selalu dibacakan dari Injil Yohanes pasal 13, dan tentu kebiasaan ini akan tetap dilanjutkan dan semoga masih ada makna baru yang bisa kita temui. Yohanes pasal 13. Saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan 14. Sementara itu hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah Ia pada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat Engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku adalah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang memelihara dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara, tradisi Kamis Putih itu selalu dirayakan oleh teman-teman kita Katolik dengan cara yang luar biasa. Biasanya kalau ini boleh ada kebaktian, saudara,
mereka akan melakukan dengan panjang sekali. Karena apa? Karena Kamis Putih ini menjadi hari penetapan perjamuan kudus. Tetapi juga bahwa di dalam Kamis Putih biasanya mereka punya tradisi membasuh kaki. Maka tidak heran kalau kemudian Paus Fransiskus membasuh kaki narapidana, membasuh kaki gelandangan, membasuh kaki orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang diterlantarkan. Karena mau menyatakan bahwa inilah karya gereja. Gereja melanjutkan karya Yesus. Nah, saudara-saudara, saya pikir itulah yang biasa dilakukan dan mungkin kita nanti juga akan melakukannya, cuma di rumah masing-masing. Jadi saya sangat berharap bahwa saudara boleh melakukannya di rumah masing-masing, saling membasuh kaki. Dan lakukanlah itu dengan penuh penghayatan, bukan dengan guyonan. Maka dia akan kembali masih punya makna. Saya mau memperlihatkan pada saudara bahwa Yohanes 13 ini luar biasa, saudara. Kenapa? Karena Yesus mengambil keputusan untuk membasuh kaki. Dan yang menarik adalah aku yang adalah guru dan Tuhan melakukan ini untuk kamu. Sehingga hendaklah kamu saling membasuh kaki. Dan yang menarik lagi, saudara, bahwa di dalam ayat 17, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yohanes 13 itu menyatakan bahwa kamu berbahagia. Bahwa aku membasuh kakimu itu kamu berbahagia. Tetapi lebih daripada itu, berbahagialah kamu kalau kamu melakukannya. Ya, kalau kamu melakukannya. Saudara-saudara yang saya kasihi, kalau kita melanjutkan bacaan Yohanes 13 ini, saudara, maka di dalam ayat 34, 35, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Membasuh kaki itu menjadi bagian dari ungkapan cinta, ungkapan kasih Yesus kepada para muridnya. Saya kira itu inti yang sangat penting, supaya ini tidak cuma kaki dibasuh, ini bentuk sebuah pertunjukan bagaimana seseorang yang luar biasa, yang besar itu kemudian membasuh kaki. Tidak, cinta itu tidak akan pandang bulu, cinta itu tidak merasa malu, cinta itu penuh dengan kerendahan hati. Saya kira itulah makna dari Yesus membasuh kaki para murid. Karena Yesus mengasihi mereka. Dan mereka berbahagia kalau melakukannya. Sehingga kamu harus saling mengasihi. Karena dengan demikianlah kamu menyaksikan bahwa kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudara, tentu sekarang ini khotbah tidaklah menjadi afdol kalau tidak bicara corona. Betul ya? Pasti itu dinantikan. Apa kaitannya dengan corona? Saya mau mengajak ibu, bapak, dan saudara memahami bahwa COVID-19 itu membuktikan bahwa betapa rapuhnya manusia. Sekali lagi, betapa rapuhnya manusia. Manusia yang sombong, yang pongah, yang dia berkata, aku mau menaklukkan dunia, aku mau mengeksploitasi bumi, aku mau menguasai bumi ini. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan segala kemajuan yang aku buat. Tahukah saudara, justru sekarang kita berhadapan dengan apa yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Dan virus itu ketika kita terserang, segala bentuk bahwa kita menaklukkan, kita menguasai, kita mengalahkan itu
semuanya kemudian runtuh. Kesadaran ini menjadi sangat penting, saudara. Kenapa? Justru di Kamis Putih itu kita akan datang, Tuhan, tolonglah kami. Karena kami sadar betul bahwa kami ini rapuh. Dan di dalam kerapuhan itulah Engkau membasuh kaki kami. Supaya kami sadar bahwa kalau kami saling membasuh itu sebenarnya kami berbagi kerapuhan. Kami membutuhkan orang lain. Kasih itu bicara bahwa kamu rapuh. Justru karena itu kami membutuhkan cinta. Kamu membutuhkan kasih yang harus kamu lakukan di dalam kebersalingan. Kalau saja membasuh kaki ini juga menjadi peristiwa pengakuan akan kerapuhan kita, maka Kamis Putih memberikan makna yang berbeda. Bahwa di dalam pembasuhan kaki itu terjadi sebuah pengakuan betapa rapuhnya kita, tetapi Allah tetap mencintai kita dan Allah menyatakannya, mengajak kita justru untuk saling mengasihi. Ibu, bapak, dan saudara yang saya kasihi, saya mengajak ibu, bapak, dan saudara sekalian, marilah kita menghadapi COVID-19 ini tidak dengan panik, tetapi juga tidak dengan sembrono. Sekali lagi, tidak panik, tapi juga jangan sembrono. Karena bagi saya, memamerkan keberanian bisa jadi menjadi kecerobohan. Dan itu berbahaya. Keberanian tidak perlu dipamerkan. Justru sekarang ini orang harus melakukan cinta. Orang harus saling membasuh kaki, karena kemudian orang akan berkata, aku rapuh, kamu juga rapuh. Karena itu kami saling membutuhkan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tahu bahwa para murid itu rapuh, maka dia membasuh kaki mereka. Kiranya Kamis Putih ini menjadi sebuah momen pengakuan kita betapa rapuhnya kita, dan kita membutuhkan basuhan dari Tuhan Yesus yang akan mengajak kita untuk saling mengasihi. Selamat merasakan, mengalami, dan merayakan Kamis Putih. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih bahwa Engkau membasuh kaki kami. Dan kalau kami melakukan ini di rumah, ketika kami saling membasuh satu sama lain, biarlah itu menjadi pengakuan kami betapa kami membutuhkan keluarga ini. Tanpa keluarga ini sesungguhnya kami rapuh. Tanpa cintamu, tanpa basuhanmu, kami akan semakin rapuh. Biarlah kekuatan cintamu itu mengajak kami justru membangun kesetiakawanan, bahwa hidup ini kami saling membutuhkan, saling menolong, saling mengasihi, dan kami membangun kebersalingan yang lain untuk menghadapi COVID-19 ini. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup ini, karena kami yakin bahwa hidup kami ini sepenuhnya adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh mengingat dan merayakan Kamis Putih ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.